Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Iqbal Ramdhani dengan NIM 19360014. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin web server dan FTP server. Web server merupakan software yang mampu memberikan layanan akses dengan basis data tertentu sekaligus berfungsi guna melakukan penerimaan permintaan yang berasal dari HTTP maupun HTTPS. Web server akan bekerja dengan sangat baik dalam penerimaan kode tertentu. Kemudian, kode tertentu yang diterima oleh web server tersebut akan diteruskan kembali menjadi bentuk laman website. Laman tersebut akan dikirim oleh web server dalam bentuk dokumen HTML maupun CSS, untuk kemudian diproses sedemikian rupa oleh browser menjadi berbagai laman yang dapat dibaca. Beberapa contoh dari web server diantaranya Zeus Web Server, Sitami Web Server, Like TPD, Apache Tomcat, serta Sunjaya System Web Server. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN, organisasi riset nuklir Eropa bernama CERN, HTTPD, yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server NeXT. NeXT merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama ditemukan pula browser pertama kali yang dinamakan World Wide Web, atau yang kita kenal biasanya dengan www pada kalimat awal di URL pada suatu website. Bagaimana web server bekerja? Berikut adalah gambaran bagaimana web server bekerja. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL, alamat situs web, serta HTTP, yaitu protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan ke browser. Web server sebagai hardware. Web server bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Anda bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website Anda. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Kemudian web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache Tomcat. Cara hosting ke GitHub Page secara gratis. GitHub Page adalah salah satu fitur GitHub yang memungkinkan kalian untuk dapat mengupload proyek berbasis web dan menampilkannya dalam bentuk tampilan web yang telah kalian desain sedemikian rupa. Sayangnya, GitHub Page hanya digunakan untuk bagian front-end saja, atau hanya menampilkan tampilan web statis saja. Jadi file PHP, Java, Python, Ruby, atau file backend lainnya tidak akan dijalankan pada fitur itu. Berarti di GitHub Page ini bisa mengupload
file web yang statis saja, tidak memakai contohnya seperti tidak memakai database seperti itu. Meski hanya untuk menghost file statis, bagi kalian yang berkutat di bidang front-end developer, untuk fitur ini sangat berguna. Web yang diupload ke GitHub Page bisa langsung dilihat dan didemokan kepada klien. Apalagi konfigurasinya mudah dan cepat. Selain sebagai prototype desain yang bisa kalian tampilkan kepada orang lain, GitHub Page juga bisa kalian gunakan untuk menghost portofolio yang kalian punya tanpa ribet dan biaya. Jadi kita hosting ke GitHub Page itu gratis, tidak memungut biaya spesial pun. Dengan syarat kalian mempunyai akun GitHub dan menginstal Git di komputer kalian. Berikut adalah langkah-langkahnya kalau kita ingin hosting atau upload website kita ke GitHub. Yang pertama, buatlah sebuah repository baru yang pada akun GitHub Anda. Pastikan juga Anda sudah memiliki akun GitHub dan menginstal Git di komputer kalian. Yang kedua, konfigurasikan repository seperti gambar ini, lalu klik Create Repository. Repository name itu nanti akan muncul sebagai nama subdomainnya, subdomain pada link website kita nantinya. Lalu kita setting ke publik, kemudian create repository. Jika sudah, maka akan muncul gambar seperti ini. Ini repository kalian jika masih kosong. Dan ini ada komen-komennya. Nanti ini akan diketikkan pada terminal text editor kalian. Nah, langkah selanjutnya kalian buka folder website yang kalian menggunakan text editor yang kalian gunakan dan buka terminal. Di praktek ini saya menggunakan Visual Studio Code. Pastikan juga terminalnya menjadi GitHub Base atau Git Base. Nah, langkah selanjutnya lalu ketikkan komen yang tadi di halaman awalnya, awal repository di GitHub ke sini yang terminalnya ini diketikkan di sini. Itu fungsinya untuk melakukan commit pertama dan membuat remote ke file website kita yang di komputer kita. Jadi kita tidak perlu merubah website kita di GitHub-nya, tapi kita cukup melakukan perubahan di text editor kita atau di file website kita sendiri, dari file lokal komputer kita. Karena kita sudah menggunakan remote. Langkah selanjutnya, jika kalian sudah mengikuti codingan yang ini, atau komen ini, kalian akan mengupload semua file kalian yang ada di sini menjadi di GitHub ya. Jadi sudah terupload ke GitHub. Nah, langkah selanjutnya kalian pergi ke setting lalu cari GitHub page, lalu konfigurasikan sebagai berikut. Nah, kita konfigurasikan GitHub page ini agar kita mendapatkan link seperti ini nantinya. Nah, pastikan juga brace-nya ubah menjadi main. Lalu buat. Nah, setelah dikonfigurasi nanti akan muncul link kalian seperti ini. Nanti kalian klik saja, nanti muncul website kalian. Kalau nggak keluar, nanti kalian tambahkan file HTML kalian di paling belakang linknya. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, atau bisa dibilang download, atau mengirimkan file ke server yang bisa juga disebut sebagai upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP untuk melakukan remote server.
Remote server sangat berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau virtual private server VPS. Nah, hal ini tadi sudah kita lakukan pada saat kita melakukan komen ini, git ini ke dalam text editor kita di terminal. Jadi itu adalah melakukan uh, remote server. Kemudian fungsi FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak ke publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten sebagai tugas kalian ke FTP server. Yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Aplikasi FTP Client. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP Client yang tersedia. Salah satu aplikasi FTP yang terkenal adalah FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya yang lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi. Seperti Linux dan Windows, berikut ini adalah 3 contoh FTP client yang tersedia di internet. Yang pertama, FileZilla. FileZilla FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file, tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan bagian atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Kemudian ada GFTP. Apa itu FTP GFTP? GFTP merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Berikut adalah penjelasan dari FTP server. Kemudian kita akan mencontohkan remote server yang tadi kita sudah buat di website ini atau portofolio yang sudah saya upload di GitHub. Kita akan melakukan update. Nah, di sini untuk kecilnya kita akan merubah warna ini. Sebagai contoh kecil kita akan merubah warna pada salah satu website ini. Kita akan mengubah warna ini jadi warna merah begitu. Dan kita akan save filenya. Lalu kita ketikkan di sini
git commit. Kita git add dulu. Kita titik. Titik ini maksudnya untuk semua file yang ada di file kita tadi ya, repository. Kemudian kita git init, git commit maksudnya, /m. Kita masukkan pesan commit kita apa? Mengganti warna course call. Kemudian kita push. Nah, di sini sudah melakukan prosesnya down semua. Kita cek lagi git status. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Kalau masih belum berubah, kita coba Ctrl Shift R. Nah, membutuhkan waktu ya untuk menguploadnya. Dan di sini sudah terlihat websitenya sudah berubah warna sesuai yang kita ganti di file kita tadi di sini. Dengan cara kita melakukan remote menggunakan Git. Jadi sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.